raqib atid. Malaikat raqib, malaikat atid itu ya. Ai hafid wa hadir. Ulangi ya, siji malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israel, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Raqib, 8 Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Raqib atid. Raqib wa atid. Raqib wakila yang nyatet amal baik, atid yang nyatet amal. Wa kullu wahidin minhuma yusama bihadainil ismain. Jadi raqib atid itu akeh, bukan cuma siji. Raqib banyak, atid juga banyak. Kalau enggak ngikuti kita semua cemana? Ono semalam itu ngaji di sana tanya, Ustadz, kita ini kan banyak, ya. Kalau mungkar dan nakir cuma 2, malaikatnya 2 orang tok. Cemana nanyai kami yang banyak? Kalau ninggal kami semua cemana? Mungkar nakir itu cuma nama, tapi malaikatnya banyak. Jadi mau ninggal berapa juta orang sekalipun bisa tetap diatasi, nggak usah ragu. Mati yo, nanti ditanya. Mati saja, nanti pasti ada yang datang itu. Takut nggak ditanyai. Ustadz, orang meninggal kan banyak, malaikatnya cuma 2, mungkar, nakir. Terus nanti yang nanyai siapa kalau sudah nanya di sini? Mungkar, nakir cuma nama, tapi wujudnya malaikatnya banyak, anggotanya banyak. Mau ninggal 100.000 sekali mati ya bisa juga ditanyai. Ini nggak usah khawatir Pak yo, pasti ditanya. Oh gitu ya. Wa kullu wahidin minhuma yusama bihadainil ismaini. Wa qila inna ahadahuma raqib wal akhar atid. Qala al-Bajuri wal Jalal al-Mahali wa huma yaktubani al-a'mal. Mereka berdua menulis amal. Ahaduma anil yamin, satunya di kanan, yaktubu al-hasanat, menulis amal-amal baik. Wal akhar anis shimal, yang lain di kiri, menulis amal buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimal qa'idum. Wa id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anis shimali qa'id. Ini dalilnya. Ketika berjumpa al-mutalaqiyani, malaikat 2 yang menemui, anil yamin dari arah kanan, wa anis shimal dari arah kiri. Duduk mereka di kanan dan di kiri. Itulah yang dimaksud dengan malaikat siapa? Raqib dan atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mengucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Semua ucapan kita akan dicatat raqib dan atid. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin yaf'aluna ma taf'alun. Al-Infitor. Kalau orang ngerti kalau dia dicatat kemanapun pasti nggak berani berbuat dosa. Asal mau dosa ada yang nyatet. Orang kita mau berbuat buruk ada di foto aja nggak berani. Iya. Ada anak-anak yang saya kan sering ngusili anak-anak murid. Saya masuk kelas, dia naik di atas meja. Langsung saya kasih HP. Ketakutan dia. Padahal kalau saya lewat biasa, dia tetap di atas meja. Tapi kalau saya kasih HP, saya ginikan aja, langsung turun. Takut nanti dilaporkan. Coba kalau manusia itu punya berpikir begitu.
Dia merasa itu setiap gerak-geriknya itu diawasi, dipoto oleh malaikat. Padahal itu benar. Ini termasuk iman kita kepada malaikat Raqib dan Atid. Yakin kita kalau setiap kegiatan kita, perbuatan kita itu ada yang mencatat, pasti akan teliti kalau berbuat dosa. Akan takut mau membuat dosa, ingat, wah ini ada yang nyatet, ini ada yang nulis, ini ada yang ngerekam. Tapi yos enggak gitu. Yang 9 adalah malaikat Malik. Ono sing tanya meneh, malaikat Malik. Malik ini penjaga apa? Penjaga neraka. Ustaz, ya malaikat Malik kan yang menjaga neraka, ya. Dia cuma satu orang. Sedangkan manusia jin itu miliatan. Cemanalah dia menyiksa apa? Manusia dan jin segitu banyaknya. Ayo. Ditanya ono apa? Jadi gini ya, malaikat Malik itu cuma menjaga pintu neraka. Malik itu cuma menjaga pintu, yang bekerja di dalam itu bukan malaikat Malik. Ada namanya malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu jumlahnya seperti huruf bismillah. Hitung huruf bismillah. Piro? Gak pernah ngitung huruf bismillah. Maca Quran sampai sakmene tuane, bismillah hurufnya gak ngerti. Ayo mikir, Pak Saril wis mikir piro. Bis 19. Jadi huruf Bismillahirrahmanirrahim itu 9. Gak usah ngitung, capek. Wis ngandel ya, percaya ya. Malaikat Zabaniyah itu juga 19. Yang bekerja di dalam neraka itu 19. Tapi anggotanya banyak. Malaikat Zabaniyah ketuanya itu 19. Ngono sek punya anggota ribuan jutaan, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah malaikat Malik cuma satu, kita orang banyak, paling nanti nggak sampai kita disiksa. Ojo nganggur. Malaikat Zabaniyah 19. Malaikat Zabaniyah itu sekali ngambil itu bisa 70.000 manusia. Lah, manusia segitu banyaknya kok bisa diatasi cuma 19? Enggak cuma 19. 19 itu ketuanya, anggotanya bisa ribuan jutaan, bahkan miliatan, hanya Allah yang. Gak usah khawatir gak disiksa, pasti disiksa. Jangan takut gak disiksa lah ya. Ya, jangan takut gak disiksa. Ono sing takok. Karena kami pahamnya Pak Ustaz, malaikat Malik itulah yang menyiksa kami nanti. Enggak Pak, malaikat Malik itu cuma menjaga pintu. Sing mengeksekusi kita di dalam, bukan kita ya, bapak-bapak nanti di dalam. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang di neraka gitu ya. Ini insya Allah ahli surga semua. Yang mengeksekusi ahli neraka itu nanti semua itu orang malaikatnya beda, bukan malaikat Malik. 19 jumlahnya, itu pun punya anggota lagi. Jadi beda. Begitu juga malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Bukan Ridwan juga yang ngasih nanti makanan sama kalian, bukan. Di dalam sudah ada bidadari, sudah ada anak-anak kecil-kecil yang melayani. Wildanum mukhalladun bi aqwa bi wa abari wa ka'sim min ma'in. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi kok bukan Malik yang menyiksa kita, mengeksekusi kita, nyeret kita, bukan kita lagi ya, orang-orang ahli neraka. Bukan, tapi ada sendiri yang menyiksa di dalam neraka. Juga begitu Ridwan, malaikat Ridwan itu juga menjaga pintu surganya saja.
menyambut kedatangan ahli surga. Sementara di dalam yang melayani bidadari ya. Oh, Mbah Hamid datang, silakan Mbah Hamid. Nah, disambut bidadari di dalam sudah bersiap-siap. Insyaallah. Satu orang 72 bidadari. Piye kuwi? Neraka itu ada berapa? Neraka itu ada 7. Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah, neraka sing api yang sangat panas. Kemudian neraka jahim. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan ditampakkanlah neraka jahim bagi orang-orang yang tersesat. Neraka jahim. Neraka sakor. Neraka sakor itu bagi siapa? Orang yang tidak, bukan cuman yang nggak sholat saja. Ditanya nanti orang yang di neraka sakor, masalakakum fi sakor, apa yang buat kalian sampai masuk sini? Dijawab, mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Siji. Jawabannya meneh, walam nakunut imul miskin, walam nakunut imul miskin. Kami nggak ngasih makan orang miskin. 2. Wa kadza nahudu ma'al khaidin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami malah sempat berencana berbuat yang batil-batil. Ngomong yang jelek-jelek, kami rencana jelek kami lakukan. Wakeh penyebab kita masuk neraka sakor bukan cuma tidak sholat, nggak ngasih makan orang miskin, terus melakukan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Itu salah satu orang yang masuk neraka sakor. Jadi bukan cuma orang yang tidak sholat, orang yang nggak mau ngasih makan orang miskin, terus orang yang suka melakukan kebatilan, terus kemudian orang yang mendustakan hari pembalasan. Kalau yang sering dibawakan Ustadz satu saja, neraka sakor siapa? Lam naku minal musallin. Untuk orang yang tidak banyak lagi. Orang yang nggak mau ngasih makan orang miskin itu juga masuk neraka sakor. Ono wong miskin di sampingnya kelaparan, dia banyak persediaan makanan, ditengok pun enggak. Kadang masak, yang dikasih cuma yang dikenal. Orang sampingnya kelaparan enggak dikasih. Sakor, neraka apa? Sakor. Masak dibanyakkan, kuahnya dibanyakkan. Dibagi, tapi jangan cuma dibagi kuahnya, juga dibagi isinya. Ini enggak. Kalau yang kenal dikasih. Kalau orang miskin enggak kenal, enggak dikasih. Makanya wong Jawa itu Masya Allah luar biasa. Wong Jawa itu sering bagi-bagi makanan. Nanti dia anak lahir, tonggo-tonggo ini celuk, ayo kenduri mangan-mangan yang omah, kenduri bancaan baru lahir engko 7 hari diceluk meneh, nyembelih kambing, mangan sembelih kambing. Engko tiap bulan lahirnya misalkan Senin Kliwon atau Selasa Pon, engko setiap lahir iku mau tonggo-tonggo celuk, ayo makan bubur merah, bubur abang, abet petak. Iya, bubur putih, bubur abang.
mangan meneh. Setiap bulan. Engko anaknya demam, kok demam terus. Ayo sini kene kenduri meneh. Iki dijungakno bareng-bareng yo ben sehat, mangan meneh. Engko kitanan nyeluk tangga meneh, mangan meneh, kitanan. Ya kan? Engko nikahan, mangan meneh. Pokoke wong Jawa iku mangan terus. Iya. Sampai wong sakit itu lho sik mangan-mangan. Iku wong Jawa. Sampai ninggal mangan meneh. Aku seneng sedekah. Makanya banyak wong Jawa ya, itu suka ngasih sedekah yang tidak terasa ya. Suka apa? Ngajak mangan-mangan. Ning kene jarang kayak ngono iku. Ngajak mangan-mangan kuwi jarang. Bahkan di musola di masjid itu kalau ada maulid, ada PHB ya, peringatan hari besar Islam, itu setiap peringatan itu bawa nasi sendiri-sendiri ke masjid, ke musola, dimakan sama-sama. Mangan meneh. Jadi orang-orang yang nggak bisa bawa nasi datang bisa makan, punya orang yang bawa nasi. Bawanya satu orang, bukan satu piring, satu ember baskom itu loh. Satu orang bawa satu baskom. Jadi satu orang bisa nyukupi satu keluarga orang lain. Makan kumpul di masjid, di musola. Ning kene yo jarang kaya ngono kuwi. Makanya perlu diadakan kayak gitu ya. Biar nggak kena ini masalah kakum fi sakor. Apa yang buat kalian masuk neraka sakor? Jawaban yang pertama orang yang ahli neraka itu lam naku minal musallin. Kami tidak sholat dulu di dunia, tidak sholat, masuk neraka sakor. Lah ini diajak wis ngerti dalil kayak gini. Wong sing nggak sholat akan masuk neraka sakor. Kenapa masih banyak orang tidak sholat diajak dan tidak mau? Tidakkah mereka yakin bahwa mereka itu akan mati dan mereka itu akan dibangkitkan dan mereka itu akan dimasukkan ke neraka atau surga? Hah? Kenapa kalau mereka percaya mereka tetap tidak mau melakukan? Alhamdulillah kita semua ini dapat hidayah. Karena hidayah itu tidak bisa dipaksakan. Banyak pun orang sudah ngerti, kamu Islam. Kamu yakin nanti akan mati? Yakin. Mati yakin. Kalau yakin mati berarti nanti pasti akan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan berarti akan dimasukkan ke neraka atau surga. Amalmu di dunia dulu tidak sholat. Kalau nggak sholat, kata Al-Quran, lam nakum minal musallin, masuk di neraka Yang kedua, tidak ngasih makan orang miskin. Yang ketiga, merencanakan yang batil-batil. Yang keempat, tidak mempercayai hari pembalasan. Lah orang yang tidak melaksanakan sholat, kebanyakan yang tidak mempercayai hari pembalasan. Malah ono sing digawe guyon. Kowe kok gak sholat? Titip wae lah kata. Ono. Pernah jumpa gitu. Ayo sholat Jumat yuk. Aku titip lah. Atau ngene, wis duluan aja nanti nyusul. Enggak nongol. Mungkin sekali nongol dibawa keranda ya. Ya Allah, wis engko aku nyusul. Santai ngono jawaban. Sambil ketawa-ketawa ngono. Neraka ladha. Neraka ladha itu api yang mulat-mulat. Pokoke neraka gak ono sing enak lah. Kabeh yo menyiksa. Ladha itu api yang mulat-mulat itu. Kalla innaha ladha. Sekali-sekali tidak. Innaha sesungguhnya neraka ladha itu api yang menyala-nyala. Itu yang nazza'atan lisyawa.
yang mengelupaskan kulit kepala. Api yang menyala-nyala yang mengelupaskan kulit kepala. Api yang lado bergejolak itu kayak mana sih? Muncul, hilang, muncul gitu loh. Itu neraka lado. Naz'atan lisawa yang bisa mengelupaskan kulit kepala. Kenapa yang disebut kok kulit aja? Karena yang mewakili pedihnya rasa siksa api itu ya kulit. Makanya kalau siksa api neraka itu, kalau nanti kulitnya sudah terkelupas, sudah gosong, diganti dengan kulit. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan akhar. Ketika sudah terkelupas, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya mereka merasakan siksa api neraka. Karena yang mewakili rasa panas, rasa apa itu ya kulit. Kulit ini tempat ribuan syaraf yang merasakan sakit. Kamu dicubit, ya kulit ini merasakan sakit. Disuntik pakai jarum, ya setelah nembus kulit ya paling ngilu-ngilu. Tapi waktu nembus kulit, sakit. Karena yang merasakan sakit adalah kulit. Nah, lado, neraka lado itu api yang bergejolak ini bisa mengelupaskan kulit kepala. Cemana itu rasanya. Kalau sudah terkelupas nanti diganti meneh, dibakar meneh sampai terkelupas. Nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Itulah neraka bagi orang yang tidak mau mengikuti agama. Wa jama'a wa au'a wa jama'a fa'au'a, justru mereka malah mengumpulkan harta, lalu menyimpannya. Hidup untuk mengumpulkan harta, untuk menyimpan harta, sampai mati gak mau mengikuti agama. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Tapi wa idza massahul khairu manu'a, apabila mendapat kebaikan mereka kikir. Ini loh, manusia gini. Kalau dia sakit ngeluh, cemana lah ini satu hari nggak dapat orderan, sunyi kali hari ini. Kau dapat berapa? Sama, aku pun kayak gitu. Tapi nanti kalau dia dapat, ada dia cerita nggak? Alhamdulillah, dapat satu hari ini rame orderan, sekian dapatku sekian. Jarang orang kayak gitu. Paling pas nggak dapat dia cerita. Tapi kalau dapat banyak, manusia itu banyakan kayak gitu. Nanti kalau dia punya rezeki, diem-diem dia. Kalau ada duit banyak, diem-diem. Tapi kalau dia pas nggak punya, ngeluh. Kebanyakan manusia kayak gini. Kalau orang dapat cerita, tapi nggak punya, diem. Itu jarang sekali orang kayak gitu. Kalau dia ada cerita, kalau nggak punya, diem. Wah, itu 1001. Yang banyak itu kalau nggak ada ngeluh, kalau ada diem. Itu banyak sekali. Karena Al-Qur'annya kayak mana? Innal insana khuliqa halu'a, suka manusia itu diciptakan memang suka ngeluh. Idza massahu syarru jazu'a, berkeluh kesah kalau dapat kesusahan. Tapi wa idza massahu syarru khairu manu'a, ketika mendapat kebaikan mereka jadi kikir. Ya Allah. Ono wong masih miskin itu berkeluh kesah. Tapi orang masih miskin walaupun berkeluh kesah itu masih mending. Karena memang dia ndak ada. Tapi orang kok sudah punya kok berkeluh kesah, ini yang keterlaluan.
orang miskin itu kalau misalkan mau dia sedekah, itu bahkan lebih mengungguli orang yang punya mau sedekah. Dan lebih enak orang jadi dermawan itu kalau orang masih miskin. Lebih enak orang jadi dermawan itu kalau masih miskin. Ini catat. Karena kalkulasinya begini. Kalau kita punya 2 ekor ayam, harta kita cuma 2 ekor ayam. Dan ada saudara kita datang minta 1 ayam. Kita masih ringan itu untuk ngasih. Hartaku nggak ada. Aku cuma punya 2 ekor ayam. Nah, kamu 1, saya 1. Ringan. Artinya kita mampu memberikan separuh dari yang kita punya dengan ringan. Coba, kita punya duit 100 juta. Saudara kita datang. Ini ceritanya nggak minta hutang. Dek, utangilah aku duit 10 juta saja. Nggak usah 50 juta, 10 juta saja. Kira-kira dikasih apa enggak? Lah kok jadi kikir? Waktu punya ayam cuma 2 ekor, kita diminta dikasih, padahal diminta. Ayam aja kan gitu. Tapi kalkulasinya tetap itu 50-50 karena 2 ekor ayam diminta satu. Kalau kita punya duit 10 juta ya atau 100 juta, datang saudara kita minta 50 juta, kita kasih apa enggak? Nah, mikir-mikir pasti, apa meneh duwe bojo, wis istrinya pasti yang duluan. Cemana sih Bang, duit 50 juta kok dikasih? Disinilah kenapa orang dermawan itu lebih mudah waktu susah daripada yang sudah banyak duit. Makanya kalau waktu masih sedikit duitnya, udah infakkan aja. Itu waktu kita jadi dermawan. Kalau sudah banyak, ya Allah, makin banyak harta kita, rasanya makin berat untuk mengeluarkan. Itu sudah ujian. Kok ada orang banyak hartanya, kok mudah mengeluarkan? Saya acungi jempol. Termasuk saya sendiri begitu. Iya. Ya sama berarti kan? Kalau saya belum kaya, nggak tahu lah. Loh iya. Dulu saya di pondok cerita itu. Saya di pondok itu dulu duit cuma 10.000, mau kupakai buka puasa. Itu ada anak santri berhenti depan pondok. Adik saya bilang, "Kak, itu kawan saya mau pulang ke rumah, minyaknya habis." Nah terus isilah minyak, kan ada depan nih. Dia nggak punya duit. Bu, kakak punya duit? Adikku manggil aku kakak. Di Jawa itu kalau manggil abang itu kakak. Kakak ada duit. Iki 10.000, apa lah engko mangan. Engko buka puasa. Sakno kasihan nih gak iso pulang kok. Oh kasih. Itu cuma 10.000, tapi itu harta satu-satunya. Ringan. Saumur saiki aku punya duit 100.000. Kok 100.000? 1 juta. 1 juta. Dan hartaku cuma itu. Ono wong dateng minta, aku pun masih berat itu. Dateng Ustaz, tolong Ustaz. Apa meneh aku ngerti sing wong ngutangan iki gak gelem nyaur biasane. Wis gak ngarah tak kira tak kei iku. Itu loh, makanya waktu kita gak punya atau kita sedikit duit kita, cepatlah apa? Infakkan. Waktu itulah kita mudah menjadi orang dermawan dan pahalanya besar. Tapi kalau wis duitnya akeh, rasa berat itu semakin menjadi-jadi, gangguannya akeh. Tapi kalau kita kok sudah banyak duit, tapi prinsip kita tetap sama, minallah ilallah, dari Allah kita harus ke arah Allah. Insya Allah kita lebih bagus. Makanya Abu Bakar itu hartanya lebih sedikit daripada Umar. Tapi ketika ditanya kebaikannya Umar seberapa? Kebaikan Umar itu kalau dihitung semua
apa jenenge? Air laut sebagai tintanya, kemudian pohon-pohon sebagai penanya. Wah, itu gak iso, gak cukup. Kebaikan siapa? Umar. Lalu kebaikan Abu Bakar gimana? Kebaikan Abu Bakar separuhnya kebaikan Umar itu gak ada. Abu Bakar lebih ngeri lagi kebaikannya. Umar itu separuhnya. Padahal kebaikan apa? Abu Bakar memang hartanya lebih sedikit, tapi semua diberikan untuk agama. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Nah, Umar masih disisake. Abu Bakar diberikan semua, walaupun jumlahnya kalah sama Umar, tapi Abu Bakar seluruh harta. Apa yang kau sisakan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Makanya kebaikannya luar biasa. Neraka ada 7. 1 neraka jahanam. Jahanam ini untuk umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat. Umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat. Arep daftar piye? Jangan ya. Umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat. Jahanam, lado, khutomah, sair, sakor, jahim, hawiyah. Ya, 1 neraka jahanam, 2 neraka lado, neraka hutomah, neraka sair, neraka sakor, jahim, hawiyah. Itu nama-nama neraka. Penjaganya siapa? Malaikat Malik. Yang terakhir adalah malaikat penjaga surga, pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Di sini tertulis dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, surga juga ada 7. Tapi saya pernah dengar Syekh Maimun 8. Pintu surga 8. Kalau surganya 7. Bumi juga 7. Langit juga 7. Ya, hari juga 7. Itu rahasia nomor 7. Neraka 7, surga 7, langit 7, bumi 7, bahkan hari juga 7. Surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, surga Naim, surga Aden, surga Darussalam, surga Darul Jalal. Tapi ada yang ngomong, iku yo mung siji surga iku wakila wahidah wa inna ma ta'addud fil ismi. Kok dibolak-balik jenenge kok sampai banyak? Itu karena saking mulianya makanya namanya jadi banyak. Sebenarnya mau siji gitu. Neraka gitu juga. Neraka itu mau siji, tapi saking ngerinya sifatnya banyak. Ono sing jahim, ono sing ladha, ono sing utamah. Aslinya siji, anak sing ngomong ngono. Tapi kita ngikut aja lah, 7 ya 7 kata ulama begitu. Kalau langit, kalau kita bilang langit itu berapa sih? Hah? Ayo, langit gitu aja. Kalau orang sains bilang lapisan langit itu ya, lapisan atmosfer itu memang kayak ada 7 lapisan. Lapisan sekian, lapisan sekian, lapisan sekian. Itu memang berlapis-lapis dan lapisannya sampai 7. Bukan berbentuk langit terus kayak ada pintunya kayak yang di Isra Mi'raj itu. Kalau orang sains membagi langit itu memang 7 lapis, tapi tidak padat langit bisa diketuk, itu bukan. Bumi itu kayak gitu juga. Bumi itu memang 1 tapi 7 lapis. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Ono sing ngomong meneh, bumi itu memang 7. Bumi yang kita tempati ini, di sana ada bumi lagi, di sana ada bumi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kayak gitu itu enggak sampai menggugurkan iman kita. Yang penting apa jenenge
Al-Qur'an bilang langit ada 7, bumi ada 7, kita yakin ngono wae. Hakikate wallahu a'lam bishawab. Itu nama-nama malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui sebagai orang mukmin yang balik, yang berakal. Kita wajib mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Untuk selanjutnya kita mungkin ada tanya jawab yang mau disampaikan, silakan.